Shalom, puji syukur kepada Tuhan kita, Tuhan Yesus, yang oleh karena kasih dan kebaikannya kita boleh beribadah kembali di dalam ibadah tengah minggu kita. Kita sangat berterima kasih kepada Tuhan karena kebaikan Tuhan senantiasa kita rasakan. Biarlah kita boleh senantiasa beribadah kepada Tuhan, setia datang kepada Tuhan, sebab itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Kita akan membuka ibadah kita pada malam hari ini dengan lagu pujian yang mengatakan Yesusku penyelamatku. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kalau di lagu ini mengatakan bahwa Tuhanlah penyelamat di dalam setiap kehidupan kita. Tidak ada Allah yang lain seperti Tuhan kita, Tuhan Yesus, yang mau mengorbankan dirinya rela mati di kayu salib untuk menebus setiap dosa pelanggaran kita. Siapakah kita di hadapan Tuhan? Kita sangat bersyukur Tuhan memilih kita sebagai umat-Nya. Biarlah kita boleh senantiasa merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita boleh senantiasa bersorak kepada Tuhan. Kita boleh senantiasa datang kepada Tuhan. Sebab itulah yang menjadi keinginan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Kita katakan lagu pujian ini sekali lagi, Yesusku penyelamatku. Yesusku penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu.
akan nyanyi dan bersorak. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Seperti lagu pujian yang boleh kami naikkan kepadamu. Engkaulah Allah di dalam hidup kami. Engkaulah penyelamat kami, Tuhan, tiada yang lain di dalam setiap kehidupan kami. Yang boleh kami sembah, kami tinggikan selain Engkau, Tuhan Yesus. Allah kami, Bapa kami yang hidup dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Inilah Tuhan seluruh kehidupan kami, umat-Mu, GBIS Baladewa. Kami datang di hadirat-Mu. Kami datang menyembah-Mu Tuhan pada malam hari ini. Kami sangat berterima kasih untuk setiap kebaikan-Mu yang senantiasa Engkau nyatakan di dalam setiap kehidupan kami. Tidak dapat Tuhan Yesus kami membalas seluruh kebaikan itu. Tetapi inilah seluruh kehidupan kami bawa di hadirat-Mu. Kami datang kepadamu Tuhan, mengucapkan rasa syukur kami kepadamu. Engkaulah Allah kami, Tuhan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik untuk kesempatan yang indah ini. Kami mohonkan kiranya Roh Kudus-Mu boleh hadir di tengah-tengah ibadah kami. Kami mohonkan kiranya ya Tuhan kuasa-Mu boleh nyata di dalam setiap ibadah kami, sehingga kami Tuhan yang datang dalam keadaan lemah, kami yang datang dalam keadaan sakit, kami yang datang dalam keadaan beban berat, kami semua dipulihkan oleh karena darah Tuhan, itu boleh tercurah di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa yang baik, kami sudah siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Inilah setiap doa dan permohonan kami kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita sangat bersyukur, kita sangat bersuka cita, karena Tuhan Yesus senantiasa baik dalam setiap kehidupan kita. Dialah Allah kita, dialah Tuhan kita. Kita mau angkat pujian dengan lagu Dia Sungguh Baik. Hidupku dipulihkan
Tuhan Allah keselamatanku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Yesus, Yesus, Dia baik bagiku. Haleluya. Tuhan Yesus baik dalam setiap kehidupan kita, saudara. Dia Allah kita, Dialah Tuhan kita. Biarlah kita boleh senantiasa mengecap setiap kebaikan Tuhan. Kita naikkan dengan lagu pujian Kecaplah dan Lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Kau Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kita sudah masuk di dalam bagian terbaik di dalam ibadah kita. Kita akan mendengarkan suara Tuhan melalui hamba-Nya. Sebelum kita masuk kepada renungan firman Tuhan, kita mau angkat satu pujian, yaitu Pribadi yang Mengenal Hatiku. Biru sayang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak
katakan, Engkaulah pribadi yang mengenal hatiku Tuhan. Pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Kami buka seluruh bejana kehidupan kami Tuhan untuk Engkau isi dengan kebenaran firman-Mu. Terlebih dahulu ampunilah segenap dosa kesalahan pelanggaran kami Tuhan. Layakkan kami untuk menerima kebenaran firman itu. Kami tahu banyak sekali kelemahan dosa ya Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Tapi kiranya darah-Mu yang penuh dengan kuasa itu boleh terlebih dahulu menyucikan kepada setiap kehidupan kami. Agar ya Tuhan Yesus firman itu boleh tertanam di dalam hati kami, berakar, bertumbuh dan menghasilkan buah-buah kebenaran. Terlebih biarlah firman itu Tuhan boleh mengubahkan kepada segenap kehidupan kami, agar kami boleh menjadi manusia baru yang telah diperlengkapi dengan ya Tuhan Yesus Kristus firman-Mu, sehingga kami boleh pergi untuk memberitakan kebenaran Injil firman-Mu. Terima kasih Bapa, hamba-Mu yang telah Engkau percayakan untuk melayani Engkau, bentengi dan pagari seluruh kehidupannya. Terlebih biarlah setiap pelayanan yang boleh dilakukan itu boleh semakin indah di hadapan-Mu. Dan biarlah ya Tuhan Yesus Kristus Engkau boleh memakai hamba-Mu ini lebih heran lagi untuk memberitakan kebenaran Injil firman-Mu. Supaya banyak orang diselamatkan, supaya banyak orang Tuhan boleh mengenal kepada nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku, puji Tuhan. Malam hari ini kita dipertemukan kembali di dalam kasih Allah lewat ibadah tengah minggu kita pada malam hari ini. Puji nama Tuhan yang mempersatukan kita kembali pada saat ini untuk belajar daripada kebenaran firman-Nya. Roh Kudus yang diutus oleh Allah Bapa, itulah yang menolong kita semua. Mari saudaraku, kita bersama-sama membuka Alkitab kita dari Yosua yang pertama, ayat yang ke-8. Kita akan baca bersama, demikianlah firman Tuhan. Dari Yosua 1 ayat yang ke-8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati, sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian, perjalananmu akan berhasil, dan engkau akan beruntung. Amin. Puji Tuhan saudaraku, firman Tuhan yang telah kita baca pada malam hari ini adalah pesan Tuhan kepada Yosua. Yosua yang adalah utusan Tuhan untuk menggantikan tugas yang diembankan kepada Musa, memimpin umat Israel, umat pilihan Tuhan, untuk berjalan menuju tanah Kanaan, yaitu tanah perjanjian Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jika Yosua
ingin berhasil di dalam perjalanannya, Tuhan memberikan suatu rahasia, yaitu firman kebenaran yang membuat dia berhasil. Dikatakan tadi saudara kekasih, jika dia dapat merenungkan Taurat itu siang dan malam, jika dia dapat melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah, maka hidupnya akan ada di dalam hidup berhati-hati. Demikian perjalanannya akan berhasil dan dia akan beruntung sesuai dengan apa yang tertulis di dalam Taurat Tuhan. Saudara kekasih, janji Allah ya dan amin. Dia tidak pernah berdusta. Dia tidak pernah tidak menepati, asal umatnya boleh melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Jadi dengan kata lain saudara kekasih, apabila Yosua boleh memperhambakan dirinya kepada Allah, dia boleh bergaul karib dengan Allah, dia boleh menikmati firman itu siang dan malam, maka itu akan berhasil di dalam kehidupannya, apa yang dijanjikan oleh Allah. Saudara kekasih, itu juga yang diungkapkan oleh Tuhan Yesus lewat firman-Nya yang tertulis di dalam Yohanes 15 ayat ke-5. Mari kita buka dan kita akan baca. Demikianlah firman Tuhan. 1, 2, ya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Amin. Kenapa demikian saudaraku? Semua adalah karena Allah yang kita sembah, Allah yang kita muliakan, Allah yang disembah oleh Yosua saudaraku, adalah Allah yang memiliki segala sesuatunya. Kekayaannya, kebesarannya, kehormatan, keagungan, semuanya kemasyuran ada di dalam Dia. Dialah sumber segala sesuatunya. Oleh sebab itu saudaraku, Allah yang kita sembah adalah Allah yang sungguh Dia merindukan agar apa yang ada di dalamnya boleh mengalir di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Saudara kekasih, demikianlah juga Daud adalah seorang yang berhasil bergaul karib dengan Allah pada zamannya. Sehingga dia boleh mendapat pertolongan saudaraku ketika dia boleh ingin membangun sebuah bait suci. Maka Tuhan boleh memberkatinya. Tuhan boleh menolong dia di dalam segala perkara. Bait suci yang akan dibangun itu adalah bait untuk Allah yang terbaik. Dan oleh karena Daud boleh bergaul karib dengan Allah, dia boleh menerima pertolongan itu. Dan oleh kuasa Tuhan, dia boleh memuji-muji Allah lewat pujian yang tertulis di dalam Alkitab ini saudaraku. Mari kita lihat di dalam 1 Tawarik 29 ayat 11. Pujian Daud kepada Allah. Demikian firman Tuhan. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Amin. Haleluya. Amin buat firman Tuhan. Allah kita luar biasa. Dia yang empunya segala-galanya di langit, di sorga, di bumi,
Semua adalah buatannya, semua adalah miliknya. Oleh sebab itu saudaraku, Allah yang kita sembah di dalam nama Yesus Kristus adalah Allah yang sangat merindukan agar kita semua boleh menikmati segala sesuatu apa yang ingin Dia berikan kepada kita. Saudara kekasih, seperti kepada Yosua, tadi Tuhan berkata saudaraku, supaya dia dapat bertindak dengan hati-hati, supaya perjalanannya berhasil, supaya dia boleh beruntung di dalam segala apa yang dia lakukan. Tuhan membukakan suatu rahasia kebenarannya bagi Yosua, yaitu dia harus saudaraku memperkatakan kitab Taurat, merenungkannya siang dan malam di dalam kehidupannya. Saudara kekasih, kalau tadi dikatakan agar dapat bertindak hati-hati, itu keinginan Allah bagi kita semuanya, agar tidak ada yang salah. Kita percaya semua umat manusia tidak ada yang ingin salah. Apalagi Allah Bapa kita menghendaki kita semua agar dapat bertindak dengan hati-hati. Satu kebenaran diberikan Allah bagi kita saudaraku. Yosua akan berhasil apabila dia menjadi pelaku firman Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketiga hal yang diinginkan oleh Allah boleh sampai di dalam kehidupan Yosua. Itu sangat dirindukan oleh semua umat, oleh semua manusia saudaraku. Tetapi kenapa hanya sebagian kecil yang mendapatkannya? Kenapa tidak semua umat Tuhan yang diciptakan, yang dipanggil oleh Allah itu boleh menerimanya? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena banyak yang belum berhasil melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Terlebih lagi banyak yang tidak mendengar kuasa perkataan itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sungguh sangat berbahagia menjadi anak-anak Allah oleh karena kehadiran Yesus di dalam kehidupan kita. Memberikan kepada kita kuasa yang besar, kuasa menjadi anak-anak Allah. Seperti saat ini saudaraku, banyak orang yang tidak dapat menikmati peribadatan. Tetapi kita semuanya, sidang jemaat Tuhan GBS Baladewa, boleh kita dipersatukan malam hari ini untuk menerima pengajaran Allah yang dialami oleh Yosua, saudara kekasih. Diberitahukannya kepada kita jalan-jalannya, diberitahukannya kepada kita seluruh kasihnya, agar kita jangan ragu, agar kita jangan bimbang terhadap janji Allah yang diberikan kepada kita. Harus kita semua menjadi orang-orang yang percaya. Percaya artinya melakukan apa yang menjadi kehendaknya, dan oleh kuasanya Roh-Nya yang kudus mengubah seluruh hidup kita menjadi pribadi-pribadi yang dikehendaki oleh Allah. Terima kasih kepadanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Allah kita saudaraku rindu mengalirkan berkat-Nya bagi kita masing-masing di dalam seluruh rintangan hidup, pergumulan dan kerinduan kita. Semua itu tersedia di hadapan Bapa. Di tangan-Nya Dialah sumber segala sesuatunya. Mari kita tetap percaya. Mari kita tetap berharap. Mari kita tetap bergaul karib dengan Dia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ada syarat-syarat yang disampaikan oleh Allah kepada kita pada saat ini. Dia berkata, harus kita perkatakan kitab Taurat Tuhan. Taurat itu adalah perjanjian lama. Firman Tuhan itu
sampai kepada perjanjian baru. Itu diberikan Tuhan menjadi pedoman hidup kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang menjadi pengajarannya bagaimana kita harus hidup sebagai umat yang sudah dipanggil, bahkan kita berkata dipilih menjadi umat yang Dia kasihi senantiasa. Luar biasa saudaraku, panggilan itu sampai kepada kita semua. Bukan karena perbuatan yang baik yang telah kita lakukan, tetapi adalah karena kasih karunia Allah yang begitu indah dan mulia kepada kita. Oleh sebab itu, tetaplah saudaraku memiliki hubungan yang baik dengan Allah kita. Kita rindu-rindukan pengajarannya. Kitab Taurat yang dirindukan itu untuk sampai kepada kita. Mari saudaraku, hari lepas hari, biarlah kita boleh menyenangi apa yang dikehendaki oleh Allah. Syarat yang kedua, harus merenungkan Taurat itu siang dan malam. Berarti di sepanjang kehidupan kita. Saudara kekasih, terima kasih kepada Allah Bapa yang memberikan itu kepada kita. Apabila kita menghidupi firman Tuhan, kita melakukan firman Allah, maka kita akan berhasil. Bahkan dikatakan kita beruntung. Karena apa saudaraku? Bukan karena kepintaran kita, bukan karena kekuatan kita, tetapi karena kuasa daripada firman itu boleh bekerja di dalam pribadi lepas pribadi. Kehidupan kita membuat kita menjadi orang yang berhati-hati. Membuat kita menjadi orang yang memiliki kuasa untuk boleh hidup di dalam kehendak Allah. Menjadi orang yang berhasil melakukan kehendaknya. Menjadi orang-orang yang beruntung di dalam apa yang menjadi kehendak Allah. Oleh sebab itu saudaraku, mari kita teladani Yosua yang berhasil menjadi orang yang berkenan kepada Allah. Dan Allah boleh memberikan keberhasilan itu di dalam kehidupannya. Seperti tadi kita tahu, Yosua melanjutkan tugas yang diemban oleh Musa. Membawa umat Israel sampai kepada tanah perjanjian Allah. Saudara kekasih, dia memimpin umat kurang lebih 40.000 saudaraku. Dia harus bawa berjalan menuju jalan yang ditentukan oleh Allah. Karena dia dengar-dengaran, karena dia selalu bertanya kepada Tuhan, dia bergaul karib dengan Allah, maka saudaraku, dia boleh berhasil. Saudara kekasih, mari kita lihat keberhasilan daripada Yosua saudaraku melewati rintangan hidup di dalam perjalanan mereka. Kita baca di dalam Yosua 3, kita buka Alkitab kita, Yosua 3 ayat 15 sampai 17. Yosua 3 ayat 15 sampai 17, demikian firman Tuhan. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu. Sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan. Jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke laut Araba itu, yakni laut asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu
tetap berdiri di tanah yang kering, di tengah-tengah sungai Yordan, sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering, sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudaraku. Pengalaman Yosua seperti apa yang dialami oleh Musa. Sungguh saudara kekasih, Allah yang disembah oleh Yosua adalah Allah yang kita sembah, yang sanggup melakukan segala sesuatu menurut kehendaknya. Oleh sebab itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, keberhasilan Yosua karena dia menjadi orang yang dapat melakukan kehendak Allah sungguh luar biasa. Tuhan membesarkan nama Yosua, saudaraku. Kita baca di dalam Yosua 4 ayat yang ke-14. Yosua 4 ayat 14, demikian firman Tuhan. Pada waktu itulah Tuhan membesarkan nama Yosua di mata seluruh orang Israel, sehingga mereka takut kepadanya, seperti mereka takut kepada Musa seumur hidupnya. Amin. Puji Tuhan, saudaraku. Jadi keberhasilan kita, saudara kekasih, untuk menerima yang dari Allah Bapa hanya dengan jalan mendengar, mematuhi Taurat, yaitu ajaran dan nasihat Tuhan melalui Alkitab ini, saudaraku. Di dalam Alkitab ini, semua diberitahukan oleh Allah. Oleh sebab itu, jadilah kita yang menyenangi apa yang diberikan oleh Allah kepada kita lewat Alkitab ini. Saudara kekasih, Raja kita, Yesus yang menolong kita di dalam segala perkara. Dia yang sudah menjadikan kita menjadi anak-anak Allah. Benih ilahi yaitu firman Tuhan. Oleh kuasa Allah yang besar diberikan boleh ada di dalam hati dan pikiran kita. Saudara kekasih, Roh Kuduslah yang menolong kita untuk dapat melakukan kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Hanya Dia yang diutus oleh Allah Bapa sebagai penolong bagi kita. Demikianlah saudaraku, firman Tuhan bagi kita pada saat ini. Kiranya Allah Roh Kudus menuntun, menguasai, mengurapi hidup kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita menyembah Allah. Mari kita puji Dia. Kita muliakan Dia lewat pujian kita yang berkata, Allah Roh Kudus. Haleluya.
Haleluya. Segala puji dan syukur bagimu Bapa di sorga, atas kasih dan anugerah-Mu yang boleh melawat kehidupan kami sidang jemaat-Mu pada saat ini. Di malam hari ini Tuhan, kami bersatu hati untuk datang kepadamu mendengarkan pengajaran-Mu. Apa yang Engkau kehendaki untuk kami lakukan, sudah kami terima pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan atas kuasa yang Engkau berikan di hidup kami untuk boleh menerima kebenaran-Mu. Hati kami berbahagia ya Tuhan, hati kami bersuka cita. Engkau Allah yang hidup dan berkuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau mau hadir bagi kami. Kami rasakan kuasa-Mu Tuhan, oleh pertolongan Roh-Mu yang kudus, firman boleh sampai kepada kami. Terima kasih Tuhan, kebaikan-Mu, kasih-Mu yang tidak ada taranya telah kami nikmati pada malam hari ini, yang memberkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya pada saat ini. Kami rasakan kuasa-Mu membentengi kehidupan kami, menolong dan mengurapi kami ya Tuhan, sehingga firman-Mu boleh Engkau nyatakan dan boleh sampai kepada kami pada saat ini. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Pada saat ini kami serahkan seluruhnya, perjalanan kehidupan kami pribadi lepas pribadi kepada Tuhan. Agar apa yang telah kami terima pada saat ini, pengajaran-Mu yang Engkau perkatakan kepada kami Tuhan, lewat hamba-Mu Yosua mendapat pengajaran-Mu, dan oleh kuasa-Mu yang menolongnya melakukan kehendak-Mu, maka dia boleh berhasil di dalam seluruh perjalanan kehidupannya. Itulah yang kami rindukan juga Tuhan, agar oleh seturut dengan kehendak-Mu, kami menjadi anak-anak-Mu yang setia, tetap berpengharapan kepada-Mu, tetap mengandalkan kuasa-Mu Tuhan, agar kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang dapat mempermuliakan nama Bapa di dalam sorga. Bapa yang baik, ini hati kami, ini pikiran kami, ini seluruh hidup kami, kami persembahkan kepadamu. Berkenanlah Engkau ya Bapa, memperbaharui seluruh kehidupan kami, agar hidup yang kami hidupi Tuhan, benarlah kuasa firman Tuhan berdaulat di sana, agar seturut dengan kehendak-Mu kami boleh menerima kuasa dari sorga, yaitu hikmat marifat yang daripadamu Tuhan, kebijaksanaan yang daripadamu, akal budi yang daripadamu, hati nurani yang daripadamu, memenuhi seluruh kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Tak terukur perbuatan-Mu, menyatakan kasih-Mu yang sempurna kepada setiap umat-Mu yang tetap berpengharapan kepada-Mu. Terima kasih untuk malam hari ini. Sungguh kami rasakan pertolongan-Mu di dalam segala perjalanan ibadah kami. Kemuliaan bagi-Mu di tempat yang maha tinggi. Biarlah kami seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan mendapat kuasa-Mu untuk boleh menjadi sidang jemaat yang dengar-dengaran dan menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, seluruh sidang jemaat-Mu, dari yang termuda sampai yang tertua, seluruh hamba-hamba-Mu, mulai dari Ibu Gembala sidang kami, Pendeta Susi, Pendeta Silo dan keluarganya, seluruh hamba-hamba-Mu yang Engkau percayakan ambil bagian Tuhan di dalam pelayanan kudus-Mu ya Tuhan, untuk memberitakan kebenaran-Mu. Tolong Tuhan, perlengkapilah seluruhnya untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Para pengerja-Mu Tuhan, sidang jemaat-Mu seluruhnya, kami bawa ke dalam tangan pengasihan Tuhan, agar kami boleh tetap bersatu hati, merendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan, di dalam setiap jam-jam ibadah yang Tuhan perkenankan untuk kami laksanakan. Roh Kuduslah yang kami dambakan
untuk boleh melawat ibadah kami, menyertai bahkan berkuasa di dalam ibadah kami, sehingga ibadah yang kami lakukan menjadi ibadah yang berkenan di hadapan-Mu. Pimpin kami semua Tuhan, agar seturut dengan kehendak-Mu kami tidak meninggalkan ibadah yang Engkau kehendaki, tetapi kami sepakat seluruh sidang jemaat-Mu untuk boleh bersuka cita senantiasa menantikan jam-jam ibadah kami seperti malam hari ini kami boleh lakukan. Biarlah Tuhan yang berkuasa di dalam ibadah tengah minggu kami di hari yang akan datang. Demikian seluruh jalannya ibadah kami, baik di rumah gereja kami, baik di tempat sidang jemaat-Mu Tuhan, yang ada di daerah Tanah Tinggi, Johar Baru dan sekitarnya, yang ada di rumah Ibu Gembala kami, yang ada di rumah Pendeta Silo di daerah Kupang. Terima kasih Tuhan. Demikian juga di daerah Halim dan sekitarnya, di daerah Keranji dan sekitarnya. Kami boleh sepakat sehati dan sejiwa Tuhan mempersembahkan ibadah yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Berkenanlah Tuhan menerima seluruh ibadah kami pada hari ini sampai malam hari ini untuk kemuliaan bagi nama-Mu dan sukacita bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami letakkan seluruh sidang jemaat-Mu. Ada yang sakit Tuhan, ada yang berbeban berat, ada yang mengalami rintangan hidup. Tapi kami tahu Bapa, tidak ada penolong kecuali Engkau satu-satunya Allah yang sangat mengasihi kami. Oleh sebab itu Tuhan, ulurkanlah tangan-Mu yang penuh kuasa itu untuk menjamah seluruh saudara-saudara kami yang mengalami sakit di dalam tubuh mereka Tuhan. Baik tubuh jasmani terlebih lagi tubuh rohani. Demikian juga yang mengalami seluruh beban berat. Berilah kelegaan ya Tuhan. Sebab kami percaya kasih-Mu luar biasa. Engkau tidak rela kami menderita ya Tuhan. Oleh sebab itu kasihani kami Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang Engkau janjikan itu tetap mengurapi dan menolong terlebih lagi Tuhan. Menyertai dan berkuasa di hidup kami. Agar oleh kuasanya kami boleh tahu bagaimana kami harus hidup. Terima kasih Tuhan. Semua peribadatan kami Tuhan di minggu ini bahkan ke hari-hari mendatang kami serahkan kepadamu. Terima kasih Tuhan. Berkatilah seluruh apa yang dilakukan oleh sidang jemaat-Mu. Baik itu dagangannya, baik usahanya Tuhan, baik itu pekerjaan. Biarlah Tuhan yang memberkati seturut dengan kehendak-Mu. Agar seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan boleh terpelihara di dalam kemurahan kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Bagi-Mu tiada yang mustahil. Engkaulah pengharapan kami. Bentengilah kami dengan kuasa yang daripada-Mu. Agar tidak ada lagi Tuhan tempat untuk kuasa iblis si jahat. Tapi kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dihancurkan. Haleluya. Kami bersama-sama menerima kasih karunia Allah. Menerima terang Tuhan Yesus dan urapan Roh Kudus yang menuntun kami kepada setiap kehendak Allah Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami letakkan semuanya, bangsa dan negara kami ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Bapa, semua tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu ya Allah. Kami letakkan kepemerintahan bangsa kami kepada Tuhan. Dari yang tertinggi sampai yang terendah ya Allah. Dari daerah sampai ke kota, sampai ke ujung. Oh Tuhan Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Biarlah Tuhan yang menerangi seluruhnya. Bapa di dalam sorga, kasihani bangsa kami Tuhan. Tolong kepemerintahan kami Bapa, agar mereka semua boleh dengan hikmat yang dari sorga, akal budi dan kebijaksanaan yang daripada-Mu Tuhan, menolong pemerintah kami, agar mereka mampu mengatasi setiap persoalan di bangsa kami. Bapa, pulihkanlah
resesi ekonomi yang dialami oleh bangsa kami. Pulihkanlah sakit penyakit melalui COVID-19 ya Tuhan. Sembuhkan dan bebaskanlah umat-Mu ya Tuhan. Tolong Yesus yang sakit, yang menderita, biarlah mendapat kelepasan yang daripada-Mu. Bapa di dalam sorga, demikian juga kami memohon. Lalukanlah bangsa kami dari bencana alam ya Tuhan. Kalau itu boleh datang ya Bapa, kami berpengharapan kepadamu. Daerah Kupang ya Tuhan, di mana tempat hamba-Mu Pendeta Silo dan keluarganya. Mereka boleh mengalami Tuhan, tetapi anugerah-Mu besar dan ajaib. Kami bersyukur kepadamu kalau keluarga hamba-Mu boleh terpelihara. Bapa di dalam sorga, seluruh masyarakat yang mengalami dampak daripada bencana alam, baik banjir, baik gunung meletus, baik tanah longsor dan sebagainya Tuhan. Biarlah Tuhan yang melawat dan mengasihani semua. Tuhan Yesus, kami tidak dapat berbuat apa-apa, tetapi mata kami memohon, mata kami tertuju kepadamu, Allah yang sanggup menolong. Kasihani bangsa kami Tuhan, mampukanlah pemerintahan kami untuk mengatasi segalanya. Terlebih lagi Tuhan pada saat ini, segala rencana yang baik dari pemerintah kami untuk memberikan vaksin kepada masyarakat Indonesia. Tuhan Yesus, Allah yang Maha Kuasa, Raja di atas segala raja, kami terima kuasa daripada-Mu. Alirkanlah Tuhan, kuasa tubuh dan darah-Mu boleh menyatu di dalam tubuh kami. Demikian vaksin yang akan diterima dan yang sudah diterima oleh umat-Mu dan bangsa Indonesia. Biarlah di sana ada kuasa-Mu Tuhan, sehingga setiap vaksin itu mendatangkan kebaikan bagi seluruh bangsa Indonesia. Terima kasih Tuhan. Pertahanan bangsa kami serahkan kepadamu. Kalau ada ISIS Tuhan yang menyelusup kepada bangsa kami oleh perbuatan iblis yang jahat, tetapi kami percayakan seluruhnya ke dalam tangan-Mu. Bela bangsa kami di dalam perkara ini Tuhan. Biarlah saat ini kami bersama-sama dengan iman di dalam nama Yesus, segala perbuatan iblis dan sekutu-sekutunya, ISIS yang menyelusup ke bangsa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami hancurkan kuasa-Mu. Yesus berkuasa di dalam bangsa kami, menganugerahkan damai sejahtera-Nya, berkuasa dari Sabang sampai Merauke, terutama di dalam setiap gereja-gereja-Mu Tuhan. Mari Bapa, mari Tuhan, mari Roh Kudus. Biarlah firman yang hidup, yang penuh kuasa, boleh senantiasa melawat umat-Mu. Sehingga jauhlah Tuhan gereja-gereja-Mu, jemaat-Mu dari setiap pengajaran sesat. Nama Tuhan dipermuliakan, umat-Mu boleh bersukacita. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami sungguh jauh dari sempurna. Kami menyembah kepadamu ya Allah Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kabulkanlah doa kami seturut dengan kehendak-Mu. Sebab kami berdoa dan berharap hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan di dalam nama yang penuh kuasa itu, kami menyapa-Mu dengan doa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya. Shalom.